فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? 141 kah? 142. 146. Oh, alamatnya lain. Oh iya, masuk ke 146. Qalat Syekhah Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafidhahallahu ta'ala, al-faidatu salisatu wal ishrun, faidah yang ke-23 dari musibah dan cabaran. Annaha sababun azimun lil faza'i ilal ibadah, bahwasanya musibah itu menjadi sebab yang besar untuk seseorang kembali kepada peribadatan. Min sholatin wa siyamin wa tilawah, berupa sholat, puasa, membaca Quran dan seterusnya. Ya, bagi orang-orang yang dapat taufik, bukan malah semakin durhaka, tapi malah semakin mendekat kepada Allah Ta'ala. Al-faidatu salisatu wal ishrun annaha sababun azimun lil faza'i ilal ibadati min sholatin wa siyamin wa tilawatin li kitabillah wa qiyami lailin wa zikrin wa ghairiha. Sebab faedah ke-23 dari musibah adalah dia ini menjadi sebab yang besar untuk seseorang itu kembali kepada peribadatan. Sholat, puasa, membaca kitabullah, sholat malam, berzikir, dan yang lainnya. Minimalnya apa? Biasanya langsung begitu dapat musibah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Atau mungkin orang mengenal Wallahul musta'an. Atau langsung dia sadar, ini salah saya, langsung astaghfirullah. Ya, ini bagus. Langsung mengingat Allah Ta'ala. Wal adillatu ala dzalika katsirah. Dalil tentang yang demikian itu banyak. Minha diantaranya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Mereka, yaitu orang-orang yang akan diizinkan masuk surga, karakternya adalah apabila melakukan suatu kekejian atau menzalimi, menganiaya diri mereka sendiri, mereka mengingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka memohon pengampunan untuk dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, ini adalah apa? Yaitu soal ingkari bimakna nafi. Sedangkan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Kalau tidak ada kecuali Allah berarti apa? Memang segera kembali beribadah pada Allah, bukan pada yang lain. Patung-patung tak ada gunanya pada waktu banjir, pada waktu apa itu, malah menyusahkan aja. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus di atas kesalahan yang mereka perbuat itu dalam keadaan mereka mengetahui. Maf'ul bihnya dihapus, takdirnya kata sebagian mufassirin mengetahui tentang bahaya dosa-dosa mereka tadi dan seterusnya. Baik. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu yang mengatakan, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengalami suatu perkara, beliau sholat. Ada musibah, ada kesulitan, sholat. Misalkan apa? Yaitu sholat gerhana. Ini musibah besar. Kalau matahari ditahan sampai hari kiamat, kita akan mungkin hidup ya. Untuk sidai baju pun susah. Kedobi terus, duit habis, dan seterusnya. Jelas musibah sangat banyak. Tanaman tak mampu fotosintesis dan sebagainya itu. Jelas ini musibah besar. Maka ada sholat gerhana. Demikian pula kalau kekeringan, ada sholat istisqa dan seterusnya. Demikian pula ketika ada perang Badar, jelas ini Nabi keluar bukan untuk perang Badar kan, tujuannya untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan. Tahu-tahu yang mendekati beliau adalah 1000 pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal. Ini musibah, tantangan. Maka para sahabat
diperintahkan untuk tidur di malam itu, untuk rehat. Nah, sementara beliau sepanjang malam terus-menerus beribadah kepada Allah. Sampai didekati Abu Bakar. Ini tradisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung berhubungan dengan Allah Taala. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Al Imamul Albani rahimahullah. Artinya sahih ma'ruf hasan. Wa qauluhu kana idza hazabahu amrun, kata beliau, Nabi apabila mengalami suatu permasalahan atau suatu perkara, wa huwa bihain muhmalah, iya tanpa titik, summa zai maftuhatain hazabahu, summa muwahhadah yaitu apa, tahtiyah atau tahtaniyah, iya ada satu titik di bawah. Ini masa lalu jelas titik itu kurang, orang nulis dan orang paham, hebatnya orang masa lalu. Nah, sekarang kita susah, alhamdulillah kita dibantu dengan ada titik, ada harokat untuk lebih mempermudah. Nabahu, yaitu turun kepada beliau atau ada sesuatu yang menimpa beliau. Wa alamma bihi, sesuatu yang menyelimuti beliau. Alamma, menyelimuti atau mengenai. Amrun syadid. Amrun di sini dari mana muncul lafaz syadid? Yaitu apa? At-tangkir litafhim wa ta'zim, yaitu perkara yang besar. Jelas yang namanya urusan, setiap saat kita ada urusan, tapi taklah setiap saat Nabi itu sholat ma'ruf. Tapi maksudnya amrun di sini memang ada takdir tersembunyi, amrun syadid, perkara yang keras, yang berat, yang menyusahkan. Ini dalam syarah Imam Nawawi. Wa ruwiya, dohnya ruwiya ya. Wa ruwiya aidan fi sunan, fi sunan nih. Ini sunan nih kan ada hak itu ya. Tapi sunan siapa? Tak disebutkan sebelumnya, kecuali lihat catatan kaki. Apakah maksudnya Sunan Abi Dawud juga? Karena sebelumnya tak disebut kecuali di catatan kaki. Dalam Sunan Abi Dawud. Dan kecuali berarti kalau itu berarti memang rawa betul. Cuma sebelumnya tak disebut Abu Dawud itu di atas. Berarti kembali ke catatan kaki. Dan Abu Dawud juga meriwayatkan di dalam Sunan beliau. Gimana pola ini boleh terjadi? Ini adalah apa? Tradisi orang zaman sekarang. Kalau tradisi yang zaman dulu seperti apa? Para pensyarah, baik itu Imam Abdul Walid Al-Baji ataupun Imam Ibnu Hubairah, bahkan sampai di zaman Ibnu Hajar, itu langsung disebutkan apa di sampingnya langsung akhrajahu fulan. Nah, kemudian di bawahnya tinggal senang mengatakan rawa aidan fi sunani, karena sebelumnya sudah disebut. Tapi memang sekarang kebanyakan university jamiat, yaitu apa? Ya university ya, jamiat. Mereka kebanyakannya mengatakan biar tidak nampak penuh di atas. Nah, jadi daftar pustakanya diletak di bawah. Nah, ini yang kemudian kadang orang jadi apa? Ini mana isim dohirnya, tahu-tahu muncul domir, ternyata dia di bawah. Ini yang terkadang agak menyusahkan. Nah, para masyayikh di Damas dulu ketika mengajarkan thariqatul ba'ats wal kitabah, metode dalam meneliti dan metode dalam menulis, mereka mengatakan memang ada dua metode sekarang. Kalau di zaman mutaqaddimin langsung aja disebut semua. Tapi walaupun nampak panjang, tapi tak masalah, dan mereka menghafal itu. Nah, ditulis semuanya, akhrajahu Bukhari Muslim di sampingnya, bukan di bawah. Nah, metode kedua yang dipakai oleh orang-orang jamiat sekarang, diletakkan di bawah biar yang atas itu nampak apa? Nampak bersih. Cuma kata para masyayikh kita, kesulitannya emang kita tak langsung tahu ini riwayat siapa, harus tengok di bawah. Kadang salah tengok karena numbernya lain. Nah, itu di antara kekurangannya itu. Enggak masalah. Walaupun hadis Huzaifah ini daripada Sunan Abi Dawud. Kenapa? Bukan walaupun lah. Memang ini dari Abi Dawud kan dalam catatan kaki ini. Ini kalau Warwi Audan di Sunan ini diambil daripada Huzaifah. Maksudnya tak mungkin lah Hudzaifah meriwayatkan dalam Sunan, jelas tak mungkin sunannya. Ada hadis dari Hudzaifah ini daripada Abu Dawud. Emang mau tak mau memang itu jadinya. Cuma yang menyulitkan apa?
asal dari catatan kaki adalah tambahan kan? Jelas asal dari kalimat kita lihat yang terdekat, bukan lihat di bawah, kita lihat terdekat. Sementara yang terdekat ini domir terdekat kembali ke siapa? Jelas domir terdekat malah kembali ke Rasulullah ya harusnya ya. Memang di antara kekurangan metode yang terbaru itu. Nah, terus yang dilogikan Masyayikh Damas apa? Mereka pun khilaf. Tapi jumhur masyayikh seperti Syekh Yahya dan lain-lain lebih suka untuk langsung aja tulis. Tapi sebagian masyayikh yang lain ketika Anda periksakan ke beliau lebih suka di bawah saja. Jadi kita tengok siapa yang akan kita mintai takdim. Nah kita lihat yang beliau sukai apa. Tapi kebanyakan para masyayikh Damat lebih suka metode mutaqaddimin. Agar apa? Domir-domir tidak kacau seperti sekarang ini. Karena asal catatan kaki adalah tambahan, bukan apa? Bukan sebagai umdah. Sementara sekarang waru rawa aidon fi sunani, jelas ini kembali ke isim dohir yang menjadi umdah, bukan tambahan. Tak mungkin kita asalnya adalah lihat catatan kaki, tapi lihat yang terdekat di atas tulisan itu, sambung menyambung. Memang jadi agak menyusahkan. Walaupun memang lebih bersih, metode yang baru itu lebih bersih di atas. Tak nampak apa istilahnya? Semak. Nah, semak. Orang sekarang memang apa lebih suka yang bersih-bersih, walaupun terkadang apa ilmu jadi terlalu disederhanakan, tidak sehebat yang dulu. Tapi tak apa, yang penting kita tidak ada yang hilang di sini. Dan Abu Dawud juga meriwayatkan itu di dalam sunan beliau. An Salim bin Abil Ja'ad qala rajulun. Cuma rajulun ini siapa? Qala mis'ar urahu min Khuza'ah. Saya menyangka ini adalah dari Khuza'ah. Laitani shallaitu fastarah. Seandainya saya sholat sehingga saya bisa boleh apa? Rehat. Faka'annahum abu alaihi dzalik. Seakan-akan orang-orang yaitu mencela beliau atas kalimat yang seperti ini. Bagaimana dengan sholat malah Anda rehat? Bukankah sholat itu adalah beban? Ya bagi orang yang biasa sholat itu jadi beban. Tapi untuk orang yang imannya tinggi, bahkan sholat itu membawa ketenteraman dan dirindui. Orangnya rindu pada sholat. Faqal, maka beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Berarti sahabatnya siapa ini? Khuza'ah. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bilal, aqimis shalah, arihna biha," bukan arihna minha. Wahai Bilal, tegakkanlah sholat. Yaitu apa? Iqamatlah sekarang. Tenteramkan kami dengan sholat. Kata Ibnul Qayyim, kalau orang sekarang arihna minha, segera sholat biar kami boleh rehat dari sholat. Nah itu kebiasaan orang yang imannya kurang. Ingin segera rehat dari sholat. Tapi kalau orang yang imannya tinggi, bahkan dia menjadi rehat jiwanya dengan sebab sholat. Kalau sekarang para dokter sekarang membuktikan bahwasanya justru sholat itu yang mendatangkan kesehatan, mendatangkan ketentraman jiwa dan seterusnya. Istilahnya mereka tahu ternyata baru mendapatkan hikmah-hikmah itu. Ternyata memang sholat itu membawa ketentraman, bukan hanya jiwa tapi juga badan kita. Jadi sabda Nabi itu memang pasti apa? Benar, diketahui dulu atau diketahui suatu saat nanti. Baik, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imamul Albani. Wa an Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu anhu qala khasafatis syams. Kata Al-Hafidz boleh khasafa, boleh khusifa, tak masalah. Intinya adalah mengalami gerhana. Faqaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fazi'a, maka Nabi bangkit dengan terkejut. Yakhsha an takuna sa'ah, beliau takut jangan-jangan ini adalah sudah terjadi hari kiamat atau hampir kiamat. Istilahnya sudah sangat dekat karena ini sudah menyelisihi tradisi matahari. Sementara kata para ulama, gerhana matahari hanya terjadi satu kali di masa hidupnya Nabi. Makanya memang sangat mengejutkan. Baik. Sementara Nabi sudah mengatakan apa? Beistu wasa'ah kahata ini menunjukkan sangat dekat. Wa ana nabiyyu sa'ah, aku adalah nabi hari kiamat. Baik. Maksudnya adalah sangat dekat sehingga khawatir, jangan-jangan ini
sudah alamat yang sangat besar sudah. Tidak seperti ejekan sebagian orang-orang orientalis mengatakan, dan bahkan apa ini disebutkan oleh sebagian orang-orang Harokiyun yang malah tidak menghormati Nabi. Anak baca, dia mengatakan Nabi terkejut, khawatir hari kiamat, padahal bukan hari kiamat, padahal sudah sampai 1400 tahun pun tak kiamat juga. Ini kata-kata yang tak beradab. Baik. Fa'atal masjid, kemudian beliau datang ke masjid. Fasalla bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin ra'aituhu qattu yaf'alu. Kemudian beliau sholat dengan berdiri yang paling panjang, rukuk yang paling panjang, sujud yang paling panjang yang pernah saya lihat beliau lakukan. Baik, asal dari qattu ini adalah taukid untuk nafi. Tetapi hadis ini kata para ulama menunjukkan terkadang qat boleh digunakan untuk isbat, terkadang walaupun seringnya untuk nafi. Ma ra'aituhu qattu misalkan. Faqal, kemudian Nabi bersabda, tentunya adalah setelah selesai sholat beliau berkhutbah. Hadhil ayatul lati yursiluhallah. Ayat-ayat ini yang dikirimkan oleh Allah, la takunu li mauti ahadin wala li hayatih. Tidak terjadi karena matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Ini tanda kekuasaan Allah, bukan untuk mengkultuskan orang tertentu. Tidak seperti ucapan sebagian orang yang sok-sok romantisme, begitu dia memutuskan cinta maka langsung laut berdebar katanya. Seperti yang dikatakan orang-orang yang suka sastra-sastra tapi melampau itu. Bukan hanya Indonesia, bahkan sastra Arab disebutkan macam itu, pola-pola macam itu. Begitu wanita itu bicara gitu, muncullah petir, dunia pun terguncang. Memangnya sebab engkau? Tak. Ini tanda kekuasaan Allah. Tak ada kena-mengena dengan orang tertentu. Walakin yukhawwifullahu bihi ibadah. Tetapi Allah dengan itu menakut-nakuti para hambanya. Dan ini tak boleh kemudian dikiaskan. Kita boleh pakai cara itu untuk menakut-nakuti murid. Kita datangkan tanda kekuasaan yang hebat. Di Indonesia, di Jawa ada sebagian cikgu di sekolah memakai cara itu. Dia belajar tenaga dalam. Lalu setiap kali dia marah di kelas, langsung dia menampilkan petir. Muridnya takut memang. Tapi tak boleh, ini cara-cara syirik. Engkau bukan Tuhan. Tak yah macam itu. Akhirnya dia diputuskan. Tak boleh. Fa'idha ra'aitum syai'an min dalik fafza'u ila dzikrih. Kemudian apabila kalian melihat sedikit saja dari tanda-tanda tadi, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah wa du'aihi wastighfarih, berdoa kepadanya dan mohon ampun kepadanya. Jadi musibah itu mendatangkan peribadatan kepada Allah Ta'ala. Ilahuna wallahu a'lam.